Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait tilang elektronik yang berlaku di jalan tol. Dan saya akan kita akan berusaha menghubungi Bapak Gembong Warsono untuk bergabung dalam dialog ini. Saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya. Pak Bambang, tadi kita sudah berbicara tentang sebenarnya banyak hal terkait penerapan kebijakan ini. Anda sebagai pengamat transportasi melihat untuk saat ini, tadi evaluasi di jalan tol, bagaimana tentang penerapan tilang yang dilakukan pada saat di jalan non-tol sendiri untuk kondisi saat ini? Ya, jadi saya kira kalau persoalan pelanggaran-pelanggaran untuk yang ada di jalan tol, itu ya memang kalau kita coba amati, itu seringkali itu memang melanggar batas kecepatan, kemudian juga ada kendaraan yang lewat dari samping kiri gitu ya. Kemudian ada kendaraan-kendaraan besar yang jalannya lambat dan sebagainya. Dan itu di jalan-jalan tol tertentu, misalnya Jakarta Cikampek, kemudian Jakarta di jalan tol Jagorawi dan seterusnya. Nah itu jika itu yang akan disasar itu bisa sangat bisa saja gitu demikian itu. Saya kira yang iya, berarti dalam dengan urgensinya itu. Baik, dalam artian menurut Pak Bambang sendiri, justru yang urgent saat ini adalah di jalan non-tol karena banyak hal yang bisa perlu diperhatikan saat kendaraan itu menyalip atau dengan kecepatannya, seperti itu ya Pak Bambang. Nah, kalau untuk evaluasi di jalan tol sendiri Pak Bambang, sebaiknya kebijakan seperti apa yang diterapkan selain kebijakan yang akan dilakukan pada April mendatang? Ya, saya kira pertama sebuah kebijakan itu supaya lancar diterima oleh masyarakat, tentunya kan dikomunikasikan dengan masyarakat dengan baik. Karena jalan tol ini kan sebagai jalan alternatif mobilitas sosial yang sangat efektif untuk dari sisi kecepatannya, efisiensinya dan sebagainya. Dan jika itu memang dianggap sebagai salah satu jaringan-jaringan tertentu yang dianggap itu penting untuk diatur sedemikian rupa, saya kira itu harus sosialisasi, tentunya itu yang paling utama. Baik. Itu sosialisasi itu. Ya, baik Pak Bambang. Saya akan coba sapa lagi Pak Gembong. Pak Gembong sudah bisa bergabung bersama kita? Ya, selamat petang Pak Gembong. Sudah mendengar suara saya? Sudah, bagus. Baik, Pak Gembong, tadi kita sudah banyak berbicara nih tentang tilang elektronik berlaku di tol. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan banyak hal yang harus dipertanyakan tentang penerapan kebijakan ini dan seberapa urgensinya kebijakan ini. Anda sebagai Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI, pendapatnya seperti apa Pak? Saya yang pertama mohon maaf karena saya sepotong yang mengikuti perjalanan perbincangan malam ini. Baik. Saya mohon maaf. Yang pertama yang ingin saya sampaikan begini, bahwa saya sepakat apa yang disampaikan Pak Bambang. Ini apa sih tujuannya? Tujuannya itu apa sih? Kan gitu loh. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan, apakah itu apa mesti jelas dulu. Sehingga ketika tujuan jelas, kita sosialisasinya jelas, masyarakat memahami juga lebih jelas juga. Kalau yang namanya jalan tol sepengetahuan kita karena jalan bebas hambatan, kan gitu loh. Nah ini kan mesti ada pemahaman yang sama dulu sehingga ketika pemerintah membuat kebijakan itu kebijakan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kuncinya dari situ Mbak. Ketika kita belum clear soal ini, maka kebijakan sebagus apapun dalam rangka mengendalikan persoalan transportasi Jakarta, maka penerimaan masyarakat akan berbeda dengan tujuan yang ingin disasar oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti dalam artian sejauh ini masih dipertanyakan tujuan dari kebijakan ini diberlakukan apa. Dan untuk saat ini evaluasi dalam penggunaan tilang elektronik yang selama ini sudah berlaku di jalan tol, menurut Anda seperti apa sejauh ini? Ya nggak bisa ujuk-ujuk, Mbak. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa ujuk-ujuk, perlu ada sosialisasi. Sekali lagi, pemahaman masyarakat, ini soal pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang kita ketahui, saya sebagai wakil rakyat,
kita mengetahui pemahaman masyarakat bahwa yang namanya jalan tol jalan bebas hambatan. Kan gitu loh. Tentunya ketika mereka sudah mengeluarkan rupiah yang lebih dibandingkan ketika tidak menggunakan jalan tol, maka mereka harus mendapatkan pelayan yang baik. Siapa memberikan pelayan terbaik? Yaitu penyelenggara, kan begitu loh Mbak. Sehingga ada timbal balik ketika saya mau cepat-cepat, maka saya harus menggunakan jalan tol. Ketika saya jalan biasa saja, maka cukup saya menggunakan jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian pemahaman kita akan menjadi lebih clear, lebih sama. Maka kebijakan itu harus disampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemerintah daerah membuat kebijakan yang pada akhirnya akan memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat banyak. Seperti itu, Mbak. Baik, Anda juga sebagai pengguna jalan nih, Pak Gembong. Menurut Anda, pelayanan di jalan tol sejauh ini seperti apa? Ya belum maksimal lah. Belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Belum maksimal sebagaimana kita harapkan. Belum maksimal dalam artian apa yang Anda rasakan? Bahwa yang namanya jalan tol, jalan bebas hambatan. Apakah sudah bebas hambatan betul? Ternyata masih hambatannya banyak. Kan gitu loh, contoh paling sederhana kan itu. Padahal tugas-tugas penyelenggara untuk memberikan jaminan bahwa ketika orang sudah memberikan kontribusi melalui pembayaran lebih, maka mereka harus mendapatkan pelayan yang terbaik dalam memperlancar perjalanan orang tersebut. Seperti itu. Ya, tapi wacana yang terbentuk sebenarnya dengan penggunaan yang akan diterapkan tilang elektronik di jalan tol ini adalah untuk mengurangi kecelakaan di jalan tol. Apakah ini bisa dibenarkan, Pak Gembong, menurut Anda? Begini, menurut saya itu salah apa ya? Menurut hitungan kami ya, kalau mau mengurangi kecelakaan, masa mesti harus menggunakan tilang elektronik? Kan begitu. Antara tujuan dengan cara untuk mencapai tujuan kan menurut saya nggak nyambung gitu loh. Begitu loh. Ketika mengurangi angka kecelakaan di jalan tol, maka yang harus ditempuh bagaimana supaya hambatan-hambatan di jalan tol bisa diselesaikan oleh pihak penyelenggara. Maka itu akan mengurangi angka kecelakaan di jalan tol. Bukan melalui kebijakan penerapan tilang elektronik. Saya kira ini menurut kami ini nggak pas untuk diterapkan ketika tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan tol. Berarti sejauh ini masih dirasakan tidak tepat dan belum ada. Tapi sejauh ini apakah sudah ada konsultasi Pak dengan pemberlakuan tilang elektronik ini dengan para wakil rakyat? Belum, justru kita baru dengar ini. Masih belum ada pembicaraan ya? Kita mendiskusikan malam ini, kan gitu loh. Baru mendiskusikan malam ini. Makanya masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mohon maaf Pak Bambang, walaupun hanya sepotong saya mendengarkan, tetapi ini memang yang harus dilakukan. Harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat Jakarta khususnya. Agar kebijakan yang mau diterapkan nanti betul mendapatkan penerimaan dari masyarakat dengan baik. Ketika masyarakat sudah menerima dengan baik, maka kebijakan itu akan berhasil karena mendapatkan dukungan dan supporting dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Gembong. Saya bergeser ke Pak Bambang. Terakhir, Pak Bambang, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan ini? Ya, jadi saya kira kebijakan transportasi itu kan memudahkan mobilitas sosial. Mobilitas sosial, aktivitas ekonomi. Dan kemudian kebijakan itu problem solving. Persoalannya di jalan tol itu apa yang disampaikan Pak Gembong itu apa gitu. Nah ini saya kira perlu disimak baik-baik bahwa kebijakan itu adalah problem solving. Apakah betul jalan tol itu sudah sangat grounded, persoalannya sangat membahayakan, kemudian kegiatan ekonomi juga sangat terganggu. Baik. Apakah itu? Nah itu baru itu diberikan kebijakan. Kecelakaannya sekian. Memang saya terus terang tidak bisa menyajikan data seberapa besar kecelakaan yang baik Pak Bambang. Ya, kita berharap semoga kebijakan ini ke depannya bisa ditinjau kembali karena kebijakan itu seperti yang disebut Pak Bambang adalah problem solving, tidak justru membuat sebuah masalah. Ya, Pak Bambang Isdianto, pengamat transportasi, dan Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom.